ini diberikan keberkahan, kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa berpanjang kata, marilah saya bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Pengukuhan pimpinan ranting samaan, pimpinan ranting Asia samaan, cabang Klojen Kota Malang periode 2022-2027 dengan mengambil tema meneguhkan eksistensi Muhammadiyah dan Aisyah untuk Kota Malang berkemajuan. Baik, akan saya bacakan susunan acara pada pagi. Ya ta'ala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Klojen Pak Hafid. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Samaan Pak Kailani, ini bestinya Pak Taufik Pak, dari awal merintis ya. Kemudian Pak Bayu sebagai takmir Masjid Al-Barokah, Ibu Pimpinan Cabang Aisyah Klojen, Pimpinan Ranting dan terkhusus Pimpinan Ranting Samaan, Pimpinan Ranting Aisyah Samaan yang baru saja diumumkan. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang diberikan pada kita, termasuk pagi ini alhamdulillah di sela-sela kesibukan ibu-ibu bisa menyempatkan hadir. Ini adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada kita, karena tanpa hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, milad yang kemarin itu juga ibu-ibu sudah pulangnya siang ya. Kemudian masih ada agenda lagi pagi ini. Ini kalau orang tidak komitmen terhadap persyaratan tidak akan mungkin bisa hadir. Lebih baik sembojo setrika domba di rumah ya. Kedua, salam dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan, bimbingan dan pelajaran kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan tugas hidup ini sesuai dengan petunjuknya. Ibu yang kami hormati, saya sebentar karena ada tugas di Sunggun. Jadi kami ucapkan sekali lagi selamat kepada pimpinan ranting Aisyah Samaan. Ini adalah pimpinan ranting yang ke-67 dari 57 kelurahan di Kota Malang. Jadi ranting itu kan setingkat kelurahan ya. Kalau pemerintah Kota Malang itu punya 57 kelurahan, Aisyah ini punya 67. Nah, ini 10 sopo. Ternyata dengan perkembangan yang begitu pesat, ada satu kelurahan itu muncul 3 ranting ya. Apa saja Bu? Di Klojen ada Bareng 1, 2, 3. Di Kelopok Waru ada Merjosari 1, 2. Juga ada Telogomas 1, 2. Nah, ini semua karena ibu-ibu punya keinginan untuk memajukan persyarikatan ini melalui usaha-usaha dakwah Muhammadiyah dan Aisyah. Jadi kita ini adalah persyarikatan Muhammadiyah perempuan. Nah, sekali lagi seperti itu. Sehingga apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah, ini tentunya kita akan memiliki struktur dan sistematika organisasi. Jadi buku di sini yang hadir adalah pimpinan. Kenapa dikatakan pimpinan? Tidak pemimpin, tidak. Karena kita ini punya garis organisasi yang namanya kolektif kolegial.
Tidak ada di dalam Muhammadiyah Aisyah itu buat mensu. Ketuanya saja, oh boleh. Kenapa tadi itu yang mengumpulkan sekretaris? Karena sekretaris itu juga pimpinan. Kebetulan saja Bu Hera ini ditunjuk sebagai ketua. Jadi belum tentu ketua ini lebih pintar dari sekretarisnya, karena lebih pintar sekretarisnya, bendaranya, bahkan majelisnya. Anggotanya Bu Hera itu profesor. Tapi ada juga walaupun profesor itu tak paham tentang sistematika dan struktur Muhammadiyah karena baru masuk moro-moro dari pimpinan. Maka sebagai pimpinan itu harus paling tidak mengenal apa sih Muhammadiyah itu, apa sih Aisyah itu, sehingga di dalam berorganisasi kita tidak mendua. Ya, mendua itu berarti Selingkuh. saya kemarin itu beberapa waktu haji kan bilangnya, nek mendua itu kan orang enak aku ya, tak jelas selingkuh ya, tak selingkuh sih. Ya, saya itu pernah kan kemarin kita ya di waktu haji itu dikatakan orang-orang di Jeddah, haja masna wasulasa warubah Quran, Quran. Terus Pak Taufik tak gini kan pakai lani masna wasulasa warubah maut. Pak Taufik itu jadi tanya, apa pekerjaan? Saya itu guru mutaris. Nah, istrimu oksin. Ya tawani soalnya bojoku itu tukang tinju. Akhirnya dia makanya nggak berani Indonesia. Boleh ya boleh. Makanya saya bilang Pak Taufik, aku nggak boleh jalan surga lagi ini. Resiki maut. Memang boleh kan? Tidak apa-apa. Saya juga tidak menolak apa yang menjadi ketentuan Allah di dalam Al-Quran, karena itu situasional. Ya. Begitu di dalam organisasi, garis-garis organisasi harus kita lakukan di dalam, termasuk mempelajarinya. Jadi secara berkala mohon pimpinan-pimpinan baik di tingkat ranting, cabang itu kajian-kajian tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu dipelajari, sehingga yakin bahwa, makanya saya kan sering itu di stiker-stiker saya akan diberikan oleh teko yuri bukan so boleh sama bilang kepada desa nanti mau data anak saya cuma satu-satunya, saya tak kepingin tahu. Dan itu kan edukasi pada masyarakat. Bu maton naik. Ya. Seperti itulah fungsi kita di dalam kepemimpinan, melayani masyarakat sekitar kita. Makanya di Muhammadiyah Aisyah itu namanya ada majelis-majelis. Kenapa bertahan sampai 108 tahun? Ya. Yang lain-lain karena Aisyah Muhammadiyah itu bukan kelompok pengajian saja, bukan kelompok beda kita itu dengan yang lain. Kita tuh urusi sembarang. TB di Kota Malang itu bisa turun 30% kasus TB karena keterlibatan Aisyah di dalamnya. Kan akan begini ya, apa di sini ya. Itu di bidang kesehatan, bidang ngaji toh. Tapi itu semua di OPNI. Ojo punya orang buat tutup tuh pemerintah Raguna buat tutup ini di Januari. Pejabat kita yo. Nah, itulah kita membantu pemerintah. Aisyah sudah 40 TK yang kita punya. Ya, pemerintah cuma punya 5. Apa tulisan? Tidak berkiprah di masyarakat. SD-nya berapa? Ya, ada berapa? SMP-nya Mediti ya, banyak pemerintah juga. Panti asuhan kita punya 5, 6. Bila baru ada 2 putra putri. Pemerintah punya berapa? Ya, sekarang tugas kita itu tadi ya, bagaimana mengembangkan kegiatan itu, ya. Kemudian yang paling penting, mengawasi kegiatan pimpinan ranting bahwa kegiatannya sesuai dengan visi organisasi. Jadi kalau mau undang balik, ya Bu ya, tanya kepada petani, Bu, siapa ya sing tak pasang? Ya, karena sekarang banyak aliran-aliran yang itu tidak sesuai dengan kaidah organisasi Muhammadiyah maupun Aisyah. Ini loh yang harus kita pegang. Kalau sampai jadi pimpinan kemudian sama yang buat nanti
harus tahu. Nah itu dibaca terus Bu. Kalau kita nggak baca ya tak bisa, mana yang membaca membuka jendela dunia. Nah terakhir Bu saya, ya. Jadi meningkatkan kesadaran untuk berorganisasi itu penting. Kalau nggak sadar, terus sampai kata nanti, lo pakai aku ngakuin, ya berarti saudara. Tadi nak pasar, berarti kudu bawa tas, bawa duit, ya, numpak opo, itu harus jelas. Kemana? Menegakkan dan petunjuk ini sehingga masyarakat istilahnya benar itu bagaimana tadi? Tauhid yang murni, memahami Al-Quran secara luas dan mendalam. 3. Amal sosial yang fungsional dan solid. Ada namanya tasawuf, tabungan amal soleh. Ibu-ibu ada juga kegiatan sehari 1000 saja. Itu semua banyak membackup kegiatan ibu-ibu. Ada pasar kobong, yang turun ya ibu-ibu Aisyah. Ada bedah rumah, ada orang nggak bisa ke belakang karena MCK-nya nggak fungsi. Tas kasih bodoh, itu Mbak Dina coba. Kenapa ibu kok tambah kurus? Karena saya nggak berani makan. Kenapa nggak berani makan? Ya karena khawatir kesana saya kalau ke belakang itu mesti ke sungai turun. Kita tanya berapa bikin MCK 5 juta kok 5 juta jebret. Beli sopo ibu-ibu sing sewan itu. Itulah Aisyah. Gak hanya di meja rapat, tapi dia turun langsung melayani masyarakat untuk mencerahkan dan mencerdaskan. Maka sekali lagi, berorganisasi Aisyah itu menjadi ampuh, awet muda pada usia dan hebat. Jadi nggak usah pengajian, orangnya untuk pengajian. Karena ini yang berjalan, Pak Asri, almarhum, ulang-ulang sampai pengen gitu. Apa nggak terus apa nggak? Jadi itu Pak Kiai, apa sudah kamu kerjain? Nah, inilah muncul nama rumah sakit, panti asuhan, sekolah. Itu adalah implementasi dari semua yang diajarkan oleh Diajar Manara. Maka Aisyah, coba kita lurus, Muhammadiyah juga lurus. Bagaimana tujuan dan cita-cita sesuai dengan anggaran dasar datang selamat dunia akhirat. Makanya di dalam mukadimah anggaran dasar itu kan Rodi itu bilai roba, terus Fatihah, terus apa. Mudah-mudahan dengan bermuhammadiyah kita akan diantarkan ke pintu gerbang jannah. Insya Allah. Saya kira itu dulu semua. Pak coba-coba oleh ngomong supaya selesai. Rasulullah SAW tentunya banyak hal yang kurang berkenan. Mungkin kata-kata saya tidak bisa halus karena tadi saya kasar ya. Tapi kasarnya brengos seperti kalau ibu-ibu. Saya mau itu geblak sampai ke presetnya. Terima kasih. Rasulullah SAW. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.